warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tarisya Hardiana yang akan menyampaikan berita pada pagi hari ini. Baiklah, saya kembalikan kepada Kak Yunanti untuk mewawancarai guru di SMK Negeri 1 Semenggaris. Terima kasih kepada Kakak Tarisya Sardiana. Baiklah, saya di sini sedang berada di SMK Negeri 1 Semenggaris yang akan mewawancarai guru agama. Maka jangan lupa ikuti saya terus. Baiklah, saya sedang berada bersama guru agama Kristen di SMK Negeri 1 Semenggaris. Izin bertanya, Ibu, apakah menurut Ibu siswa-siswi SMK Negeri 1 Semenggaris rajin beribadah? Kalau dari yang Kristen itu mereka rajin beribadah. Menurut Ibu, siapa kelas yang sering Ibu datangi untuk pergi ibadah? Kalau menurut ibu tidak pernah datangi, tetapi menurut kehadiran mereka itu yang agak sulit itu kelas 10 TAB. Kalau boleh tahu, Ibu, Ya. kapan Ibu memanggil siswa untuk beribadah, atau apakah ada dibuat jadwal ibadah atau absen secara tulis? Kalau di Kristen itu biasanya ibu akan WA di malam hari. Kalau setiap hari Jumat itu yang Kristen ada ibadah bersama jam 12. Tempatnya itu kalau tidak di aula, nanti bisa di ruang perpustakaan. Jadwalnya itu pasti ada di-share oleh pengurusnya, kakak tingkatnya, di-share di grup pendidikan agama Kristen kelas 10, 11, 12, dan 13. Kalau daftar hadir, absen itu ada. Setiap kegiatan ibadah pasti akan diabsen. Di mana saja Ibu sering memanggil siswa untuk beribadah? Kalau kegiatan ibadahnya itu biasanya kami di aula. Kalau tidak di aula, di ruang perpustakaan. Kalau tidak, di samping ruang guru. Mengapa harus Ibu ingatkan bagi siswa yang malas atau tidak beribadah? Alasannya ibu supaya mereka datang ibadah, karena ibadah itu dalam Kristen itu sangat penting. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan yang kita sembah, seperti itu. Makanya ibu selalu ingatkan, kalau mereka malas, ibu akan selalu cari dan ibu ingatkan datang ibadah. Apalagi yang tidak pernah, pasti ibu datangi secara khusus dan datang tanya alasan mereka kenapa tidak mau ke ibadah yang dilaksanakan di sekolah, seperti itu. Bagaimana upaya Ibu untuk memotivasi siswa yang malas? Kalau selama ini yang ibu lakukan itu pasti ibu akan mendatangi siswa tersebut. Ibu tanya alasannya kenapa istilahnya kemarin tidak datang ibadah. Kalau dia mengeluarkan alasan yang bisa dipertimbangkan, ya ibu akan pertimbangkan. Tapi kalau yang tidak masuk akal, pasti ibu akan cari dan akan tetap memotivasi dia untuk datang ibadah dengan satu syarat, ibu disiplin. Kalau tidak mau ikut ibadah, nanti bisa berdampak dengan nilai seperti itu. Baiklah, saya sedang bersama Bapak Yunanti sebagai guru agama yang akan kita wawancarai pada pagi hari ini. Ya, Bapak, apakah menurut Bapak kalau menurut Bapak, alhamdulillah untuk sekarang anak-anak itu di memang ada sudah dibina tentang termasuk di keagamaan ini. Siswa-siswa itu wajib ikut dalam ibadah di musola maupun ibadah di perpustakaan. Jadi ada kewajiban yang harus dijalankan sebagai pemeluk agama. siapa saja guru yang bertugas untuk membimbing siswa saat ibadah? Sebenarnya yang jadi tugas
memang di guru agama, saya sebagai guru agama itu lebih mungkin lebih terdepan untuk melaksanakan ibadah, terkhusus untuk yang muslim ya, melaksanakan ibadah di musola secara berjamaah. Kapan Bapak mengambil tindakan pada siswa yang Sebenarnya untuk tindakan kami ambil tindakan itu ketika saat jam 12 masuk di siswa itu wajib. di mana saja biasanya tempat persembunyian siswa saat sholat? Apakah ada siswa yang malas sholat di SMK Negeri 1 Mendaris? Sebenarnya untuk tempat persembunyian sebenarnya tidak ada ya, cuma terkadang itu siswa tertidur di dalam kelas sehingga lupa waktu seperti itu. Tapi ada juga beberapa siswa yang sampai ke kebun mungkinnya tidak mau mengikuti ibadah secara berjamaah, makanya dia ke kebun sawit. Mengapa siswa-siswi diwajibkan sholat di Kenapa diwajibkan di sekolah? Karena waktu pelaksanaan sholat itu beberapa menit setelah itu kan dilanjutkan dengan pembelajaran yang selanjutnya. Ketika anak-anak sholat di luar, kami takutkan anak-anak itu siswa ini terlambat masuk di dalam kelas sehingga otomatis akan terlambat lagi mengikuti pembelajaran seperti itu. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana upaya Bapak dalam menangani siswa-siswi yang malas pergi sholat? Biasanya untuk anak-anak yang malas sholat atau jarang ke sholat itu kami adakan komunitas. Jadi sebelumnya kami adakan komunitas khusus di Bapak sebagai guru agama itu memberikan penanganan khusus untuk anak-anak ini ya, bagaimana supaya anak ini bisa punya tingkat punya inisiatif bahkan kesadaran untuk beribadah di sekolah. Itu seperti itu. Baiklah, sekian dari wawancara pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Baiklah, sekian berita pada pagi hari ini. Saya Tarisya Sariana pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.